Gue benci banget sih sama hidup gue. Rasanya lebih baik mati ya, nggak ada gunanya gue hidup. Dalam keluarga Kristen punya mami yang majelis gereja, papa yang dikenal, itu jadi beban sih. 3 bersaudara, semuanya laki-laki, cowok semua. Tapi abang punya prestasi, adek disayang. Rasanya dalam keluarga gue nggak diterima banget sih. Sampai akhirnya di masa remaja, pemuda, krisis identitas melanda kuat banget. Lalu ketemu sama teman-teman nih yang katanya sih kalau lu mau gaul, lu harus pakai ini, pakai itu, join sama gua, bertato, pakai anting, ngecat rambut. Tapi akhirnya aku terjebak, masuk banget dalam pergaulan yang salah ya, pakai narkoba. Sampai akhirnya gua memutuskan untuk ya kayaknya selesai aja deh hidup gua. Jadi gue inget banget suatu kali keluar dari panti rehab nih, yang kedua apa yang ketiga lupa juga sih. Terus kita kayak reunian gitu, ayo kumpul-kumpul udah lama nih nggak ketemu. Oke, jadi kita bertiga, satu cewek, satu lagi cowok tuh sama gue. Terus waktu itu kita pakai mobil nih, terus ini nih ada nih barang pakai gitu. Ya intinya gini, waktu pakai karena udah lama nggak pakai, akhirnya tuh kayaknya kayak overdosis ya. Jadi aku nggak sadar, tiba-tiba waktu bangun mobil tuh di depan rumah sakit gitu ya. Terus temenku udah hilang semua, baju kebuka basah semua. Lalu aku bingung, nggak ngerti apa-apa. Jadi waktu pulang temanku yang hadir di mobil itu telepon, dia bilang, "Cuy, gila lu masih hidup?" Terus gue tanya, "Ada apa?" gitu loh. Jadi waktu lu pakai, lu nggak sadar, terus tangan lu dipegangin gitu. Terus temen gue tuh kaget, disiram air, dipukul-pukul badan. Nggak bangun-bangun juga, akhirnya teman gue memutuskan nyetirin mobil gue, tinggalin gue di mobil. Jadi mereka takut banget sih kena sama polisi kan. Dan saat itu gue sadar sih, gila gue hampir mati lagi tuh. Jadi dari perjalanan itu aku ngeliat ke belakang, kayak gue sadar banget sih, hidup tuh anugerah ya. Tuhan tuh mendesain semua hal yang terjadi, walaupun dengan sebuah perjalanan hidup yang gak enak. Tapi Tuhan tuh kayak merangkai sesuatu yang kelihatannya jelek banget bagi manusia, tapi justru Tuhan pakai untuk membentuk sebuah barang yang keren banget sih. Dan hari ini gue sadar bahwa Yesus Tuhanku yang sudah mati menebus dosa, bangkit naik ke surga, memberikan identitas yang pasti dalam hidup, sehingga gue punya semangat untuk hidup di dalam dunia ini. Di panti rehab yang terakhir itu gue ketemu sama sekelompok teman, cerita tentang Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah. Lalu Tuhan itu memberikan kepastian kehidupan, dan gue berpikir iya ya, hidup tuh bukan tentang sesuatu yang kita bisa capai, tapi siapa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tuh lebih care sama siapa kita daripada apa yang gue bisa lakuin. Karena ya gue yakin banget bahwa pencapaian terbesar manusia itu dinilai bukan karena apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan Sang Pencipta di dalam kehidupan kita. Gue udah married, punya istri 1, anak 3. Gue berharap banget sisa waktu yang ada ini sama bareng keluarga bisa melayani, bisa jadi saksi ya, jadi etalasenya Tuhan yang ngasih tahu bahwa woi bangun, masih ada harapan buat hidup lo. Sehancur apapun hidup lo, kalau ada di tangan Tuhan, dia pasti bisa merangkai sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ingat, episode hidup kita tuh belum kelar. Jadi kalau memang Tuhan izinkan lo ada di titik terendah hari ini, gue yakin banget sih kehadiran gue sama keluarga itu paling nggak bisa menjadi satu bukti nyata lah ya, bahwa sampai dengan saat ini Tuhan tuh masih bekerja buat kita semua. Saya Joy Manik, ini aku dan kisahku.